Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, yaitu podcast Lembaga Pendidikan Al-Mukmin yang berada di Jalan Raya Bringkoning, Banyuates, Sampang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamsuri. Kali ini kami mengundang seorang yang sudah malang melintang dalam dunia pendidikan. Beliau adalah Bapak Ninsum, MPD dari Tebana, Kecamatan Banyuates, Sampang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Bapak saat ini? Alhamdulillah, syukurillah. Saat ini saya dalam keadaan baik-baik. Jadi saya sangat bersyukur bisa berjumpa dengan adik ini dan bisa hadir ke ruangan ini untuk membahas tentang seputar dunia pendidikan. Alhamdulillah baik. Bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kami lebih mengenal detail? Oke, begini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri adalah Ninsum MPD. Saya berasal dari keluarga yang tidak begitu istilahnya mampu di dalam ekonomi. Orang tua saya juga istilahnya dari segi ekonomi katakanlah kelas bawah. Jadi artinya dalam mencari nafkah itu ataupun di dalam istilahnya mencari makan setiap hari ya harus pontang-panting kerja keras. Nah, saya ini berasal dari desa yang kecil sebenarnya, yaitu Desa Tebana, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Jadi saya bukan dari kota, ya bukan dari pinggiran kota, bukan, tapi dari pedesaan. Jadi kira-kira dari Jalan Raya Ketapang Banyuates atau dari Jalan Raya Waduk Nipah itu kira-kira sekitar 2 kilo ke selatan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan ya tentang diri saya. Bagaimana awalnya Bapak terjun ke bidang pendidikan? Karena kami pernah mendengar awalnya Bapak tidak begitu antusias terhadap dunia pendidikan. Bolehkah Bapak menceritakan dalam hal ini? Oke, jadi begini sebenarnya ya memang betul itu bahwa saya secara pribadi pada awalnya tidak begitu tertarik terhadap dunia pendidikan. Jadi saya sempat sebelum terjun kami ke dunia pendidikan ini, saya sempat merantau. Awal-awal saya pernah merantau ke Kalimantan Barat, katakanlah Pontianak. Ya, di sana sempat saya kerja serabutan, katakanlah di sana itu. Apa saja yang bisa kita kerjakan, saya kerjakan. Pernah mengayuh becak dan lain sebagainya. Kemudian setelah dari Kalimantan Barat, saya sempat juga menjadi TKI ya ke Brunei Darussalam. Ya di sana sebagaimana kita ketahui kalau orang Madura di sana itu nggak ada yang kerja kantoran, itu nggak ada. Ya, artinya kerja di office kata orang sana itu nggak ada. Tapi ada sebagian kecil juga yang kerja di office sana. Ya. Jadi saya sebagaimana umumnya orang-orang Madura ketika merantau semacam di Malaysia, di Brunei, ya kerjanya bangunan.
Jadi saya kerja bangunan di sana. Kebetulan pada waktu itu saya diberi kepercayaan untuk menjadi kepala kerja kata orang sana. Ya awal-awal saya digaji 18 ringgit uang sana itu. Kemudian naik ya 5 bulan kemudian, 2 bulan kemudian itu naik menjadi 20 ringgit. Pada akhirnya setelah saya direkrut oleh bos kami di sana, akhirnya saya dinaikkan gaji itu menjadi 25 ringgit. Karena di situ pada waktu itu ya pekerjaan itu agak sulit, tidak seperti itu. Artinya untuk cari cari pekerjaan itu sulit. Walaupun kita punya bos, punya izin, itu kesulitan di dalam istilahnya mencari suatu pekerjaan. Nah, oleh sebab itu ya kadang 1 bulan saya kerja, ya 1 bulan kadang tidak kerja, bahkan pun ya bisa saja sampai 2 bulan ya tidak kerja. Niat saya pada waktu itu apa? Nah, ingin membahagiakan orang tua. Ya. Tapi apalah daya, ya waktu itu karena pekerjaan di sana itu tidak konsisten, artinya tidak konsisten itu dalam setiap hari kami tidak kerja, kadang kerja kadang tidak. Ya, sebab itu ya maka upah yang kami terima ya otomatis minim sekali gitu. Katakanlah ya cukup untuk makan di sana itu. Toh walaupun pada akhirnya ya ada alhamdulillah ada kelebihan sedikit lah yang bisa saya simpan di situ. Kemudian setelah dari Brunei Darussalam itu kira-kira tahun 2004 ya. Kemudian akhir kemudian saya menyempatkan diri juga atau memberanikan diri juga yaitu berangkat ke Malaysia. Dunianya itu beda antara Malaysia dengan Brunei, itu beda ya. Kalau di Malaysia itu semacam kita bedanya di mana? Bedanya di situ. Artinya kalau di Brunei itu adem suasananya, tidak ada istilahnya semacam tempat bermain yang terlalu bebas di sana. Tapi ketika saya itu ke Malaysia itu sudah beda suasananya. Ya. Makanya ketika kita merantau itu tergantung pada orangnya. Apakah kita itu mau ikut-ikutan yang lain, pergi ke karaoke, pergi ke ini, ya. Nah, ternyata di sana beda. Akhirnya apa yang terjadi? Saya secara pribadi tidak kerasan di sana. Akhirnya 5 bulan saya balik ke sini atau pulang. Nah, pada waktu itu saya setelah nyampe di sini saya sempat istilahnya kembalilah kerja bangunan. Sempat saya punya mebel sendiri pada waktu itu, ya dikerjakan sendiri tanpa mempekerjakan orang lain. Tapi pada akhir kira-kira 2007 ya saya mempekerjakan 1 orang yaitu keponakan saya ya, dan pada 2008 artinya 2007 awal daripada 2008 saya baru itu diminta untuk mengajar oleh kiai saya yaitu Kiai Haji Ridwan Toha selaku ketua yayasan Pondok Pesantren Al Khairiyah sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al Khairiyah yang ada di Tebana, Banyuatesam. Pada awalnya saya enggan, ya saya terjun ke pendidikan itu saya enggan, walaupun sama kiai itu diparanin ke rumah, ya artinya diminta untuk saya itu berkontribusi di dalam dunia pendidikan, ya saya enggan. Karena pada waktu itu yang ada di Tarbiyatul Aulad sekaligus di Pondok Pesantren Al Khairiyah, pondoknya namanya Al Khairiyah,
madrasahnya namanya Tarbiyatul Aulad di sana ya. Ya, pada awal mau mendirikan MTS ya, saya tidak mau terjun di situ langsung. Ya. Nah, karena pada waktu itu hanya MI yang ada. MTS masih belum, kemudian MA masih belum di sana itu. RA pun masih belum. Tapi sekarang alhamdulillah ya sekarang sudah ada PAUD-nya, kemudian ada RA-nya, ada MI-nya, kemudian ada MTS, kemudian ada MA-nya. Jadi alhamdulillah sekarang itu ya. Nah, berawal dari situ ya. Kemudian lama kelamaan artinya paling tidak ya menjelang beberapa hari karena pada waktu itu saya masih belum mau ya. Akhirnya kiai saya itu tidak memaksa saya untuk mengajar. Pulang. Nah, setelah pulang dalam beberapa minggu kemudian datang lagi ke rumah itu. Artinya mensupport saya ya untuk saya itu membantu tentang lembaga pendidikan yang ada di sana, yang ada di Pondok Pesantren Al-Khairiyah atau Tarbiyatul Aulad. Nah, di waktu itu ya bersamaan dengan beliau ada mantan kepala desa Tebana ya, yaitu Kusunar pada waktu itu ya, kata orang Madura Kusunar. Nah, sekarang sudah beliau almarhum, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan maghfirah beliau itu. Karena sama saya itu sangat berjasa juga, artinya menyepot saya supaya saya itu bagaimana terjun ke dunia pendidikan. Akhirnya datang beliau itu berdua. Kemudian pada waktu itu ya kebetulan di situ ada orang tua saya almarhum pada waktu itu ya, bapak saya masih ada, sekarang sudah almarhum beliau. Kemudian umi saya ada di situ. Kemudian abah dan umi itu sama-sama memberikan support terhadap saya. Ayo nak, ya. Beliau bilang Bismillah, ayo. Siapa tahu nanti ya menjadi suatu jalan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ladang amal kebaikan. Itu kata beliau. Nah, pada waktu itu akhirnya ya saya karena insya Allah ya apa istilahnya motivasi yang diberikan terhadap saya oleh guru saya, kemudian oleh seorang kepala desa, kemudian orang tua saya, ya yang tentunya berkat doa beliau itu, ya beliau itu, ya saya tergugah hati saya untuk kemudian terjun ke dunia pendidikan. Nah, berawal dari situ perjalanan saya sampai saat ini ya masih eksis di dalam dunia pendidikan. Nah, pada waktu itu ya saya masih belum kepala sekolah. Ya, di situ ada Pak Purnedi Trisno. Beliau itu adalah kepala sekolah awal dari berdirinya MTS Tarbiyatul Aulad. Kemudian karena ada beberapa hal beliau mengundurkan diri, ya baru penggantinya adalah saya. Gitu ya. Saya menjabat di situ kurang lebih ya 5 tahun lah kurang lebih. Akhirnya kalau tidak keliru sekitar tahun 2022 saya ditarik oleh ketua yayasan yaitu ke MA Tarbiyatul Aulad sampai sekarang ini. Kemudian ya saya juga diminta oleh beliau selaku pengelola Al-Mukmin ya untuk mengajar juga atau sekedar membantulah yaitu di lembaga pendidikan Al-Mukmin. Kira-kira ini yang dapat kami sampaikan tentang seputar dunia pendidikan kami. Bagaimana latar belakang tentang pendidikan? Maksud saya gini Pak, suka duka Bapak dari tingkat
dasar sampai perguruan tinggi. Oke, oke. Ya, begini ya. Jadi sebenarnya background saya ini adalah salaf, ya, salaf. Ya, karena pada waktu itu ya di pondok pesantren Al Khairiyah dan yang awalnya itu adalah Tarbiyatul Aulad. Itu memang murni salaf. Ya, salaf. Jadi saya pada waktu itu masih kecil, ya, masih kecil. Ya, ketika saya masuk SD, kemudian berbarengan juga yaitu masuk apa? Masuk salaf saya. Katakanlah pada waktu itu ya kelas 1 diniyah. Saya masuk SD. Nah, SD itu saya tidak diterima. Kenapa? Karena saya terlalu kecil katanya. Katakanlah kalau orang dulu ketika nyampe begini, ya, artinya ke telinga ini, baru diterima. Kalau masih belum nyampe ke ini, ke telinga, itu nggak diterima. Karena umurnya terlalu terlalu kecil, masih usianya tidak mencukupi. Nah, begitu. Tapi di madrasah kan tidak ada aturan itu, ya. Di salaf itu tidak ada aturan. Oke, kecil nggak masalah, masuk gitu ya. Iya. Jadi akhirnya saya di tingkat formalnya atau di tingkat SD-nya itu tidak langsung saya masuk kelas 1 pada waktu itu. Tapi saya dimasukkan oleh guru saya itu ke kelas 0. Nah, gitu ya. Iya. Sedangkan di apa? Di madrasahnya, di diniyahnya saya sudah kelas awal katanya, kelas awal atau kelas awal istilahnya dia. Tapi yang betul itu adalah kelas awal ini. Kemudian ya beberapa tahun kemudian ya saya katakanlah SD-nya sudah lulus. Lulusnya berarti kalau dari kelas 0 ya, SD-nya 6 tahun ya. Itu karena dari kelas 0 baru saya 1 tahun kemudian sudah bisa masuk ke kelas 1 SD-nya. Berarti dijalani 7 tahun saya, 7 tahun. Kelas 0 kemudian kelas 1 kelas 2 sampai kelas 6. Berarti 7 tahun ditambah dengan kelas 0-nya itu. Nah, dari situ saya tidak melanjutkan, masih nganggur. Karena di diniyah pada waktu itu, ya, diniyahnya itu sangat disiplin di sana, ya, menjaga kualitasnya, artinya kualitas daripada pendidikan, ya, terutama yang masalah apa istilahnya pembelajaran, mutolaah, mudarasah dan lain sebagainya di sana itu memang ketat sampai sekarang pun masih di Al Khairiyah itu, yaitu yang paling tidak ya bisa nahu, bisa sorof, ya, ya bisa fikih. Ya, artinya kajian-kajian kitab itu memang menjadi favorit di sana itu ya. Nah, artinya menjadi jual beli untuk dunia pendidikan terutama terhadap masyarakat gitu ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih eksis ya. Yang dikaji apa di madrasahnya itu banyak ya, ada di sana itu ya tergantung dari kelasnya itu ya. Ya paling tidak ya Lubatul Hadis, kemudian Bulul Maram, ada Mukhtasar, kemudian ada Alfiyah, kemudian ada apa istilahnya MBT ya kalau nahwunya itu. Kemudian ada yang Tolibi, ada Tafsirul Jalalain dan lain sebagainya ya. Nah, itu ya dijalani selama 7 tahun oleh saya itu, 7 tahun. Jadi kenapa saya tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada waktu itu, artinya ke MTS atau ke SMP? Karena memang saya masih belum lulus madrasahnya. Jadi nunggu di diniyahnya itu nunggu, ya nunggu karena di sana dijalani selama ya kira-kira 7 tahun setengah atau 8 tahun. Ya. Akhirnya apa? Saya nggak ganggu. Nah setelah saya lulus diniyahnya, baru saya melanjutkan ke SMP. Ya sudah SD kan nganggur gitu ya. Nah, nganggur 1 tahun. Kemudian baru saya melanjutkan pada tahun ya berikutnya itu ke SMP. Nah di SMP
Mana SMP-nya itu SMP atau SMPN Banyuates 1. Alamatnya ada di ini, di Masaran sekarang, ya di selatan jalan itu. Itu saya masuk langsung ya, kelas 1 SMP. Kalau sekarang itu ada istilahnya kelas 7 ya, kelas 7. Nah, kemudian di kelas 8 atau kelas 2 SMP pertengahan tahun pada waktu itu, karena di situ ada beberapa hal, kemudian saya pindah yaitu ke Kepulauan Masa Lembu. Ya, di Masa Lembu itu ada SMP juga, ada MTS di sana itu. Tapi saya pindahnya bukan ke SMP, tapi pindah ke MTS, Madrasah Sanawi. Di Masa Lembu ini kata saya, sebelum di sini ini katakanlah di daerah Banyuates ini ada MTS, di sana itu sudah ada duluan. Iya. Karena memang perhatian terhadap apa istilahnya dunia pendidikan di sana itu, terutama masyarakatnya sadar terhadap pendidikan di sana itu. Ya, SMP ada, kemudian SMA ada, kemudian MTS ada di sana itu. Ya. Akhirnya saya masuk ke MTS kelas berapa? Ya karena saya berhentinya kelas 8, ya. Ya masuknya juga di sana kelas 8 MTS. Katakanlah kelas 2 MTS. Nah, saya di sana sekitar 1,5 tahun ya, karena memang pindahnya pertengahan tahun, jadi lulusnya di sana juga kira-kira 1,5 tahun. Ya kurang lebih 1,5 tahun. Nah, setelah saya lulus dari sana, saya timbul tanda tanya di hati saya, apakah saya melanjutkan atau tidak? Ya, kalau saya melanjutkan, saya melihat orang tua ekonominya tidak seberapa, ya. Tapi alhamdulillah pada waktu itu saya mendapatkan support, saya mendapatkan motivasi, ya, dari guru saya sekaligus kepala sekolah yang ada di Masa Lembu, yaitu pada waktu itu kepala MTS DDI pada waktu itu ya, DDI, Darud Dakwah Irsyad pada waktu itu, yaitu di Mas Lembu. Itu memberikan apa istilahnya motivasi terhadap, oke, lanjutkan saja ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau masalah biaya jangan kita pikirkan, gitu ya. Nanti akan datang dengan sendirinya, insya Allah. Nah, sekarang sudah wafat beliau ya. Ya mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau ya mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Kemudian akhirnya saya melanjutkan ke MA, yaitu MA Al-Amin 2 di Sumeneb. Itu selama 3 tahun. Nah, singkat kita ya, kemudian saya lulus di sana selama 3 tahun. Kemudian saya pulang ya, pulang ke sini. Saya tidak langsung melanjutkan S1 saya. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi ya, saya sempat merantau ya. Iya, menjadi TKI ya, ke Brunei Darussalam, kemudian ke Malaysia ya. Nah, awalnya yaitu ke Kalimantan saya sudah sebutkan tadi ya, baru di situ ya melanjutkan kuliah ya, melanjutkan kuliah. Dari mana biaya itu ya, min haizullah ya pasif lah. Saya tidak bisa menguraikan tentang dari mana biaya itu. Selama kita berkomitmen ya terhadap dunia pendidikan, paling tidak dalam mencari ilmu, insya Allah akan ada yang namanya rezeki, ada yang namanya bantuan-bantuan yang saya sendiri itu tidak tahu dari mana ya datang. Karena pada waktu itu saya sempat ya
punya apa istilahnya dalam hati saya merantau, saya cari modal paling tidak yang pertama untuk membahagiakan orang tua, kemudian yang kedua paling tidak saya untuk modal kuliah. Tapi apalah daya pada waktu itu ya, yang saya cari untuk modal kuliahnya itu sudah tidak ada, katakanlah ya tidak tercapai. Tapi seiring dengan waktu, kemudian saya memberanikan diri, yaitu mendaftarkan diri, yaitu di S1-nya ya di Unsuri Universitas Sunan Giri, ya tanpa kami mempersiapkan keuangan saya, ya artinya modal untuk biaya itu, tapi saya berani, ya insya Allah Allah nanti yang akan memberikan, nah, gitu. Karena komitmen saya adalah untuk mencari ilmu. Nah, S1-nya di sana saya selama kurang lebih 4 tahun di sana. Kemudian saya melanjutkan S2-nya itu pada tahun 2012. Ya, pada waktu itu di S2-nya diunsuri juga ya, diunsuri juga. Pada waktu itu S2-nya saya sempat cuti karena berkenaan dengan biaya itu tadi. Iya. Tapi pada akhirnya alhamdulillah ya 1 tahun berikutnya saya alhamdulillah bisa menyelesaikan ya tugas-tugas saya, kemudian tesis saya ya dan lain sebagainya, termasuk juga tentang keuangan. Alhamdulillah ya. Akhirnya ya seperti ini kembali lagi yaitu ke dunia pendidikan ini sampai saat ini. Jadi semuanya ini adalah berkat daripada doa orang tua, guru dan teman-teman semuanya ya. Jadi artinya bukan dari saya pribadi, bukan, tapi semuanya itu adalah berkat dukungan dari orang-orang dekat kami, doa dari orang-orang dekat kami. Itulah seputar ya latar belakang dari pendidikan saya. Oke. Apa motivasi Bapak terhadap dunia pendidikan ini agar dunia pendidikan ini lebih berkualitas? Begini, ketika kita terjun terhadap dunia pendidikan, maka yang pertama kita tidak harus memandang yang namanya materi. Katakanlah materi ini nomor berapa gitu ya. Karena materi itu akan datang nanti pada waktunya insya Allah. Yang kita harus perbaiki yang pertama adalah niat. Ya. Jadi selama kita terjun di dunia pendidikan, ya khususnya ya pada umumnya terserah kita mau kerja apa saja, yang penting niat kita itu harus diperbaiki. Apa yang harus kita perbaiki? Paling tidak yang pertama adalah lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala. Tidak niku-niku. Ginilah. Terutama ya terhadap pelaku pendidikan, peserta didik, semuanya gitu ya. Ini yang pertama yang harus kita perbaiki adalah niat. Ketika niat sudah baik, insya Allah yang kita dapat akan baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus punya semangat. Ya. Ketika kita selaku pendidik, maka kita harus punya semangat untuk mendidik, untuk membimbing peserta didik kita. Gitu ya. Kemudian ketika kita menjadi peserta, artinya katakanlah peserta didik, maka juga itu harus dengan penuh semangat. Semangat belajar, ya, semangat menggali potensi diri, ya, agar lebih berkualitas diri kita ini, ya. Jadi semangat itu harus selalu mengiringi kita dimanapun berada. Jangan pantang menyerah, ya, jangan pantang. Kemudian setelah itu maka
Yang ketiga, jalani dengan penuh kesabaran. Ya. Jalani dengan penuh kesabaran. Ketika ada sesuatu maka kita harus sabar. Artinya sabar di dalam menerima yang telah Allah berikan. Katakanlah takdir yang diberikan oleh Allah kita harus terima. Termasuk kudrat iradatnya Allah. Bagaimana Allah itu berkehendak kepada kita harus terima. Nah, itu dalam artian sabar yang kami dapatkan di situ. Ya, artinya bukan sabar istilahnya, jangan disalahartikan sabar ini. Kadang sabar ya dipukul orang, 1 kali diam, 2 kali diam, 3 terus diam umpamanya. Ya paling tidak harus ada tindakan. Walaupun kita tidak melawan, istilahnya harus ada tindakan yang lain, kan gitu. Nah, itu ya jangan disalahartikan sabar itu. Kemudian ya yang terakhir itu harus ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Ya ikhlas itu paling tidak ya tidak mengharapkan sesuatu yang fantastis, yang lebih. Oke lah, ikhlas saja. Kita ada di dunia pendidikan, dibayar sekian, oke, kita terima aja. Oke. Kemudian ya dibayar kecil, ya sudah, terima saja. Oke. Nah, itu adalah harus kita ikhlas. Baik itu istilahnya pendidik maupun peserta didik. Ya. Jadi harus ikhlas di dalam menjalankan sesuatu itu harus penuh dengan keikhlasan. Karena dengan ikhlas, insya Allah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan jalan keluar. Dimudahkan oleh Allah. Kira-kira begitu. Ya. Apa saran Bapak terhadap para pelaku pendidikan dan juga terhadap peserta didik agar kita lebih termotivasi? Oke, begini ya. Kalau saya bisa sarankan, jadi hampir sama dengan saya sampaikan sebelumnya itu tentang motivasi. Ya. Kalau bisa saya sarankan, oke lah, bagaimana kita menyambut generasi yang akan datang, katakanlah generasi Z, ya. Seharusnya kita memberikan arahan, bimbingan atau pendidikan itu dengan hati nurani, ya, dengan hati nurani. Kita sebagai pendidik, ya, maka kita harus memberikan uswatun hasan, contoh yang baik terhadap anak didik kita, supaya anak didik kita itu ya paling tidak meniru kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik, pembimbing dan lain sebagainya. Jadi paling tidak ya dimulai dari kita sendiri. Kemudian terhadap peserta didik, ya marilah anak didik semua kita itu harus semangat di dalam menjalani ya dunia pendidikan ini. Ya paling tidak harus ada dukungan dari orang tua. Kalau hanya katakanlah pendidik kemudian peserta didik tanpa didukung oleh orang tua, nonsens. Karena pendidikan di lembaga ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi nonsens ketika hanya jam 7.00 masuk, kemudian jam 14 pulang. Ya, untuk selebihnya siapa yang akan mengawasi kalau bukan orang tua? Jadi harus ada kerjasama antara guru, kemudian siswa, kemudian orang tua. Itu tidak boleh kita pisah. Apalagi ada masyarakat juga yang selalu mengawasi. Artinya paling tidak masyarakat juga ikut andil di dalam memperbaiki
karakter daripada peserta tadi. Insya Allah itu akan dunia pendidikan ke depan akan lebih berkualitas. Oke, demikian. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak ke podcast kami. Mudah-mudahan atas motivasi serta saran yang telah Bapak berikan lewat podcast kami Ya. bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian podcast kali ini, semoga bermanfaat. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.